Makasih, Udah Kak. di record. Oke. Jadi ini ada spasi di sini. Kita pengen tahu kan berapa spasi yang kita butuhin buat nyampe ke titik ini. Nah, ini kan spasi dikali N kurang I kurang 1. Artinya 8 dikurang 1 dikurang 1. Ya kan? Kenapa 1? Kenapa I-nya 1? Karena I ini yang bakal berubah nilainya nanti. Pokoknya N itu akan selalu 8 dan I itu yang bakal berubah. Jadi tadi berapa? 6 kan? 8 kurang 1 kurang 1, 6. Terus berarti di sini ada spasinya ada 6. Terus ditambah bintang. Nah, bintangnya jumlahnya ada berapa? Bintangnya itu jumlahnya ada Sampai enterprise standar 1. Oh, kita mulainya dari 0 berarti. I-nya itu bukan 1. I-nya itu dari 0. Jadi I itu bilangan 0 sampai tahingga. Tadi aku bilangnya 1 sampai tahingga diralat, jadi I itu 0 sampai tahingga. Atau bilangan cacah. Ada yang ngomong ya? Terus, tadi yang ini udah ngerti ya? Berarti tadi N kurang 0 kurang 1 diralat. 8 dikurangi 0 dikurangi 1 berapa? 7. Berarti spasi di sini ada 7. Terus kita kasihin bintang. Terus bintangnya ini ada berapa? Bintangnya itu ada 0 tambah 1. 1. Gitu. Udah selesai. Jadi deh yang baris pertama. Terus baris kedua gimana? Baris kedua juga sama aja. Pakai yang ini. I in range N. I in range N. Tapi I-nya berubah jadi 1. Jadi spasinya ada berapa? N min 1 min 1. 8 dikurangi 1 dikurangi 1. 6. Spasinya ada 6. Terus bintangnya ada berapa? Bintangnya ada bintang dikali I-nya tadi 1 tambah 1, 2 gitu. Terus dia for-nya sampai 8 ya kan? Kenapa dia berhenti di 8? 4, 5, 6, 7, 8. Kenapa dia berhenti di 8? Karena I in range N. Ini yang bikin dia berhenti di 8. I-nya itu cuman di dalam range N. Kalau misalnya udah I-nya udah 9, kan udah nggak masuk ke range N lagi. Makanya nggak bisa lanjut. Gitu. Terus, buat yang baris keempat sama baris kelima ini, buat yang bawahnya. In range N minus 1. Jadi istilahnya ditukar gitulah. Dibalik. Yang tadinya spasi jadi bintang, terus yang tadinya bintang jadi spasi. Makanya codingannya kayak gini. Kebalikannya kan, ini I plus 1 buat spasinya. Sedangkan yang atas I plus 1 buat bintangnya. Terus yang bawah, bintangnya itu pakai yang N min I min 1. Sedangkan yang atas, spasinya yang pakai N min I min 1. Gitu, makanya dia bisa membentuk diamond. Oke, Kak. Makasih, Kak. Iya, ada yang mau ditanyain nggak? Ini gimana cara biar biar nggak ngontrol lagi. Makasih ya, Adil. Oke, ada yang mau ditanyain nggak? Untuk yang codingan ini, yang nomor 2, soal nomor 2. Jadi, kalau misalnya di sepengalaman aku sama Dinda di Penkom waktu itu namanya Penkom ya. Kita tuh soal UP-nya ada yang kayak gitu juga, disuruh bikin segitiga lah, disuruh bikin diamond, disuruh bikin jajar genjang gitu-gitu. Kadang-kadang ada juga yang pattern-nya bukan pakai bintang tapi pakai angka. Ada juga kan soalnya di sini Dinda yang ngasih tuh. Gitu. Kalau misalkan bikin segitiga berarti kan pakai fungsi for tadi, cuman for-nya 1 aja, ya kan? Gak pakai yang di bawah itu yang min 1. Ya betul sekali. Oke, ada yang mau ditanya buat nomor 2? Kalau enggak kita lanjut ke nomor 3. Kak, aku masih bingung kenapa N minus 1. N minus 1 yang mana ya? Yang nggak ada codingannya lagi. Tadi siapa? Adil, maaf. Atau enggak copy paste codingannya deh di chat. Oh iya, oke, Kak. N minus 1 yang mana ya?
Oh, ini oke. Bisa dilihat ya di chatnya. Yang mana tadi yang ditanya N-1? Oh, kenapa N-1? Bentar. For I range, oh gini. Jadi kalau misalnya yang atas itu kan for I in range N. Jadi I-nya itu dari 0 sampai 8. Atau sampai, kita makanya contoh yang 8 aja ya. I-nya itu dari 0 sampai 8. Makanya dia bentuk segitiga dari yang paling kecil sampai yang paling lebar, ya kan? Gitu. Nah, tapi for yang kedua ini kenapa N-1? Karena dia nggak mau dari 0 sampai 8, tapi cuma dari 0 sampai 7 doang. Paham nggak? Oh, alah, oke Kak. Makanya kita lihat di segitiganya itu, bentuknya kan ada garis tengahnya ya. Ya kan, garis tengah yang paling panjang itu. Ya ada Kak. Ya kan? Tar. Kita coba run dulu ya. Pusing deh aku. Nih, ini ya tadi codingannya kayak gini, terus ini hasilnya. Dengan N-nya 5 ceritanya. Nah, kenapa yang ini N? Kenapa yang ini N? For yang pertama itu N karena dia mencakup dari sini sampai sini. Dari 0 sampai 5. 0, 1, 2, 3, 4. Tidak, sampai 4 doang dia. Coba ya, tadi kan I tambah 1, I tambah 2. Oh ya benar, dari 0 sampai 5 kan. Dari I-nya 0 sampai I-nya 5 gitu. Kalau yang ini, dari I-nya 0 sampai I-nya 4 doang. Makanya bisa menghasilkan ini. Salah, ini. Gitu. Bintangnya tuh kenapa ada di tengah-tengah ya Kak? Misalnya kayak bintang kan tadi kayak berarti kalau kayak gini bintangnya 1 kan dimasukin misalnya N-nya sama dengan 1. Jadi bintangnya 1, terus dia di tengah. Kenapa dia di tengah Kak? Bintang yang kayak baris 1, baris 2 misalnya dia bintangnya 2 tapi dia di tengah atas. Itu yang spasi-spasi itu bukan sih Kak ya pakainya? Coba ya kita satu-satu nih. Kita masukin N Nah, sama dengan coba, 1. Gini ya. Iya. Masukkan nilai N sama dengan 1. Dia jadi bintang 1 doang kan. Jadi sebenarnya ntar dulu. Sebelumnya aku mau jelasin dulu. Salah. Oh dia tuh ngikutin yang bawah juga gitu ya kayak? Ntar. Karena yang bawahnya. Yang kita masukin, kebanyakan. Misalkan 9 deh. Yang kita masukin ini, yang kita jadikan sebagai nilai N, nanti itu akan menjadi jumlah dari bintang yang tengah, ya kan? Misalnya kita masukin N-nya sama dengan 9. Tuh, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Jadi bintang yang paling panjang ini, atau pertengahan diamond-nya itu, jadinya terdiri dari 9 bintang. Kita masukin 5. Tuh, dia di tengah jadinya 5 bintang, gitu kan? Nah, terus tadi pertanyaannya kenapa setiap dia di apa namanya? Tadi pertanyaannya apa lupa, maaf. Kayak yang baris 1 ke 2 dia selalu di tengah. Oh, baris ke 1 sama baris kedua ini. Misalnya baris 1, baris kedua kan itu ada kayak spasi kan Kak, kayak kenapa nggak bintang spasi gitu maksudnya gitu kan. Gini loh, kenapa bisa membentuk diamond itu kan? Kenapa ini nih? Jadi ini tuh sebenarnya kita tuh cuman ini tuh awalnya tuh bukan diamond kan. Awalnya itu dia cuman terdiri dari spasi dan bintang gitu. Nah, kita lihat di baris yang pertama ini, baris pertama dari output, itu dia spasinya tadi ada N-0-1. Ada 4 berarti. Berarti di sini ada 4 spasi nih. Ada 4 spasi di sini, terus di sini ada 3 spasi, terus di sini ada 2 spasi, terus di sini ada 1 spasi, di sini ada 0 spasi, di sini ada 1 lagi spasinya, ada 2 lagi spasinya, 3,
4. Makanya bintangnya tuh bisa kegeser ke kanan dan membentuk diamond gitu. Ah ya Kak, ngerti Kak sekarang Kak. Ngerti? Oke. Nah, Oke. iya betul. Jadi ini kan spasi nih. Spasi ini dapat dari mana sih? Spasi ini dari sini nih. Ini kan isinya spasi. Ini data type string, ingat kan? Kalau pakai tanda petik. Kita bisa aja masukin huruf H misalkan. Di sini juga huruf H. Kalau di run, tuh jadinya gini. Gitu. Tapi kan kita maunya bikin diamond. Ya udah berarti ini kita isi spasi. Supaya bintangnya istilahnya menjorok gitu ke kanan. Gitu deh. Jadi codingan yang ini tuh buat spasi. Nih, salah. Yang ini buat spasi. Yang ini buat bintang. Yang ini buat spasi. Yang ini buat bintang. Gitu. Kalau misalnya ini kan ada spasinya nih. Di setelah bintang. Kalau kita hapus nanti jadi lebih rapat. Tidak. Ternyata bukan. Ntar dulu. Spasi ini fungsinya buat... Ntar dulu. Kok jadi setengah ya? Nggak Itu ngerti. buat ini nggak sih Kak, spasi setelah bintangnya? Spasi setelah bintangnya. Iya benar. Jadi spasi di sininya kan. Di sini juga ada spasi nih. Bisa ke select. Jadi setelah bintang selalu ada ke print spasi. Ini. Tapi kenapa jadi setengah ya? Kalau ini dihapus. Kirain bakal nggak jadi ada bintangnya gitu loh. Kayak ini jadi rapet. Ini rapet-rapet. Jadi setengah dia. Coba. Spasinya tetap. Tapi... Kak, itu bukan setengah deh, Kak. Kalau dari jumlah bintangnya sama, cuman dia jadinya rapet gitu. Oh, iya Terus dia spasinya nggak berlaku buat di benar. sebelah kanan, di sebelah kiri doang. Benar. Kalau jumlah bintangnya tetap nggak berubah. Oh iya. Diam. Siapa tuh? Siapa? Itu abang aku. Oh, iya, makasih ya Michelle. Jadi ini sebenarnya jumlah bintangnya tetap satu buat di baris pertama, 2 buat di baris kedua, 3 buat baris ketiga. Di pertengahannya pun 5 kan, sesuai dengan yang kita input di atas. Tapi dia jadinya rapet, jadinya kedorong ke arah kiri gitu kan. Makanya kita kasih spasi di sini tuh fungsinya sebenarnya buat biar dia ada spasi-spasinya gitu. Iya benar, makasih Michelle. Oke, ada lagi Terima mau kasih ditanya? kembali, Kak. Kakak, Ya. berarti kalau misalnya kita ntar disuruh gambarnya bikin kayak setengah segitiga ngadep ke bawah doang, berarti bisa pakai yang range n-1 aja ya? Iya, bisa benar. Oke, Kak. Ada lagi? Kakak nanti upraknya tuh soalnya kayak gini-gini ya Kak? Kemungkinan besar iya. Jadi kalian bisa cari-cari tuh di internet fungsi soal jenis-jenis soal yang lainnya kayak gimana. Sistemnya juga kayak gini Kak. Sistemnya mah enggak kayaknya. Uprak nanti pas udah masuk apa gimana sih, Kak? Nggak ngerti, belum didiskusiin jadinya tuh sama Bapak juga belum, sama Pak Jatna juga belum diomongin. Nggak usah lah Kak. Pengennya juga gitu sih. Yuk lanjut yuk. Lanjut yuk. Di sini sudah tidak ada, sudah Nomor ada 3. Yuk nomor 3. Nomor 3. Dinda nih, Dinda gantian. Mau siapa ya? Jihad. Ayo di mana Jihad? Kenapa Kak? Coba jelasin codingan nomor 3. Nomor 3. Iya. Di share screen ya. Sebentar. Nomor 3 yang mana ya Kak? Nomor 3. Yang itu yang angka, yang pola angka itu loh. Aduh.
54321 Oh. 5432. Oke. Cari screen kan. Share screen ya. Ika, yang ini ya. Iya, benar. Jadi kita dari ini kita bikin listnya dulu. Terusnya for item in list kan ini di list kan ya. Tinggal di print item. Nah, itu listnya kan langsung keluar aja gitu, Kak. Soalnya kan udah di list di sini. Ya, benar sih. Iya, benar. Benar sih. Bisa kayak gitu sih, cuman ada yang lebih kita pakai fungsi for-nya lebih banyak gitu loh. Aku share screen punya aku ya. Jadi punya Jihad ini versi sederhananya. Punya Adil tadi, Kak, yang print. Apa? Punya Adil. Tadi punya Adil. Oh iya. Adil jelasin lagi, Dil. Oh iya, coba deh Adil deh share screen lagi. Itu nggak salah. Sarang heo, Dil. Sabar ya, Dil. Puasa. Coba kamu share screen lagi. Nggak kamu, Adil. Print doang nggak? Oh iya ya, aku nggak lihat tadi. Expert banget. Ya udah, aku share screen punya aku ya. Oke, Kak. Kalau yang punya aku tuh kayak gini. Tunggu. Ini dia. Ada yang mau jelasin nggak gimana ini? Coba aku mau kalian coba jelasin siapa ya? Dilan, coba kamu jelasin codingan aku ini artinya apa? Dilan Ilaga. Hilang dia di mana? Nggak ada nih orangnya. Kak. Iya. Kak. Nah iya, boleh tolong jelasin ini gimana maksudnya? Yang ketawa siapa tuh? Langsung tunjuk aja, Kak. Batu. Yang ketawa bantuin Dilan tadi siapa tuh? Jihad ya? Bantuin Dilan tuh. Iya, gimana? Kedengaran nggak? Kedengaran kok, kedengaran. Diam. Dilan hilang-hilangan. Nanti Maria kangen. Dia bagus ya jaringan Dilan ya? Ya udah aku coba jelasin ya. Selamat kamu ya Dilan ya. Jadi begini ya teman-teman. Kita pakai fungsi for. For itu tadi apa? Perulangan atau percabangan? Perulangan. Ya, perulangan ya, dia looping. Nah, kita mendefinisikan perulangan itu variabel dalam range 1 sampai 6. Kalau dia 1,6, ini artinya angka 6 ini dia tidak termasuk. Makanya dia codingannya cuma sampai 5. Nah, untuk baris pertama, jadi ini kita menggunakan perulangan 2 kali. Makanya ada 2 for. Yang for di atas itu untuk menentukan banyaknya jumlah row atau jumlah baris. Dicatat ya, banyaknya
jumlah row gitu, bukan nilai di dalam row-nya. Jadi banyaknya row itu ada 5, 1, 2, 3, 4, 5 gitu kan. Karena 1,6, 6 ini dia tidak terdefinisikan, dia 1 sampai 5 jatuhnya kalau di print. Gitu. Kita udah membuat perulangan kalau dia barisnya itu sampai 5. Terus selanjutnya kita mau buat inner loop-nya atau looping di dalamnya. Looping di dalamnya itu maksudnya mana? Yang 5, 4, 3, 2, 1. Kalau yang tadi yang for yang di atas kan dia cuma yang baris 1, baris 2, baris 3, baris 4, baris 5. Nah, kalau yang inner ini kita perulangan mendefinisikan J di mana J-nya itu adalah range dari 5 sampai I-1. Nah, jadi ini kan ada polanya ya teman-teman ya, di mana baris pertama dia adalah angka 5 sampai 1. Baris kedua adalah angka 5 sampai 2. Baris ketiga 5 sampai 3. Itu kan dia ada polanya ya. Jadi kita ingin baris isinya itu adalah range 5 sampai I-1. Jadi misalnya dia 1 kurang 1, dia 0 kan. Kayak yang di atas ini tadi, dia 1,6, jadinya dia 1 sampai 5. Nah, kalau dia jadi 5,0, jadinya 5 sampai 1. Sampai situ paham nggak? Paham. Nah, jadi kalau misalnya dia kan baris 1, 5,1 kurang 1, 5 sampai 1 ya, karena nolnya nggak terdefinisikan. Baris kedua, 5,2 dikurang 1, berarti kan 5 sampai 2, karena satunya nggak terdefinisikan gitu. Sebenarnya agak bingung ya, tapi emang dia kalau di sini tuh, kalau fungsi kayak gini tuh dia kayak gini, 6-nya itu nggak terdefinisikan. Makanya tadi kita ngitungnya itu dari 0. Karena kalau kita misalnya di sini dari 1, dari 2 misalnya, dia bakal ada angka lain gitu, kayak dia bakal berbeda hasilnya, bakal berbeda peringannya gitu. Makanya kita di sini sampai 1 karena kita mau 5 sampai 1 gitu kan. Terus min 1 ini artinya apa? Min 1 itu dia untuk menandakan dia semakin berkurang ke bawahnya gitu. Kalau nggak ada ini dia nggak bakal keren. Salah. Nah, bakal nggak terdefinisikan gitu codingannya gitu. Terus setelah itu, nah print yang di sini adalah print untuk inner loop atau untuk yang for J in range ini gitu. Print J, ini. Kalau misalnya ini nggak ada, dia bakal ke bawah kayak gini. Kan itu harus dibuat salah. Agar dia bentuknya segitiga sesuai yang tadi di soal. Dan print yang ini dia untuk ngeprint outer loop-nya atau loop yang di atas gitu. Ada yang mau ditanyakan nggak? Cukup jelas? Kalau ada yang belum jelas ditanyakan aja. Cukup jelas sih, Kak. Kalau cukup jelas. Terus Kak, cuman gimana? aku ada kepo dikit, Kak. Itu Kenapa di tuh? kan yang di for J in range 5, min 1 tadi itu masih nggak ngerti kenapa ada minus 1 lagi di belakangnya. Nah, gini ya. Jadi tuh kalau misalnya dia, aku juga nggak bingung juga sih kenapa dia harus ada min 1 lagi, tapi kalau misalnya nih ya, kita coba. Tadi aku udah coba, misalnya, Kak, aku mau segitiganya kebalik. Kalau dia kayak gini, dia justru nggak bakal ada. Kalau plus 1 dia bakal ada. Jadi, tapi kalau misalnya dia kayak gini, dia tetap bakal ada gitu. Jadi, kalau misalnya min 1 itu, kalau menurut aku tuh, untuk penjelas kalau dia itu semakin menurun gitu deh. Soalnya kalau misalnya dia 5 ya, tapi kita nggak pakai min 1 lagi, dia nggak bakal ada hasilnya. Sedangkan kalau misalnya dia bertambah terus, tadi kan kalau misalnya segitiganya kebalik kan berarti dia bakal bertambah terus ya, bakal 1, 1, 2, 1, 2, 3, 4, 5 gitu ya. Dia, makanya dia nggak membutuhkan min 1, atau nggak harus ada plus 1 kayak gini gitu. Gitu deh. 5, tadi berapa? Oke, Kak. Jadi kalau dia menurun, dia tetap harus ada
-1 di belakangnya ya. Gitu. Nah, terus, Kak, aku mau ganti deh, Kak. Angkanya jadi 5, 5, 5. Terus, apa sih namanya, jadi 4, 4, 4, 3, 3, 3, 2, 2, 1 gitu kan. Nah, kalau kayak gitu dia codingannya jadi kayak gini. Coba deh dibandingkan. Nah, kalau yang di atas ini tadi kan dia for yang di sini tuh dia untuk menyatakan jumlah barisnya. Sedangkan kalau for yang di sini itu dia langsung menyatakan angkanya gitu. Lihat deh, dia agak berbeda ya notasinya. Dia 1,6 dari rendah ke atas. Sedangkan ini dari atas ke bawah gitu ya. Kayak yang di dalam J ini gitu. Jadi, kalau misalnya dia for-nya notasinya kayak gini, 5,0, dia bakal mengisi, dia bakal yang atas ini for ini, dia bakal ngeprint yang ini, 5, 4, 3, 2, 1 gitu. Itu yang bakal di-print-nya. Terus untuk inner loop-nya itu, karena kita mau isinya sama, jadi kita langsung definisikan aja J-nya itu sama dengan I. Makanya dia jadi langsung ke print 5, 5, 5 gitu. Udah deh. Ada yang bertanyakan nggak? Mau nanya, Boleh. kalau yang range kan ada -1 tuh yang 5, 5, 5 gitu. Itu buat apa ya, Kak? Yang di 5, 5 ini. Dia itu sama kayak yang tadi sih, sama kayak yang di atas ini. Dia untuk memperjelas kalau dia itu semakin apa sih namanya, semakin hilang gitu loh angkanya. Kayak kan ini kan ada 5 ya, terus di bawah itu ada 4 gitu. Dia kan berkurang 1 angkanya, berkurang 1 angkanya, berkurang 1 angkanya. Itu fungsi yang -1-nya. Sedangkan kalau I-1 ini dia menyatakan diisi di dalamnya. Jadi 5, misalnya baris 1, 5 sampai 0, 5,0. Berarti kan 5 sampai 1 gitu kan. Nah, dia untuk yang isi-isinya ini. Sedangkan yang satunya itu dia untuk mengurangi ke dalam-dalamnya gitu loh. Yang ini awalnya, ini kan ada 1, di bawahnya nggak ada, di bawahnya jadi berkurang angkanya, jadi tinggal 4 angka, tinggal 3 angka, tinggal 2 angka gitu. Ada lagi? Aku mau nanya kenapa dia J, N sama dengan kutip spasi kutip. Itu dia jadinya ke samping. Dia, karena dia kayak gini. Kalau misalnya ya kita nggak pakai N kan, tadi kan dia bakal ke bawah, kan. Nah, jadi ini dia menyatakan kalau misalnya sebanyak J ini, kan kita kan for J, misalnya for J baris yang pertama. For J baris pertama kan berarti kan 5, 4, 3, 2, 1. Maka dia bakal ke print ke samping dengan ini spasi, dan dia bakal selesai gitu, baru dia bakal ke bawah. Itu gimana sih jelasinnya, aku bingung. Tunggu ya. Lima, 4, 3, 2, 1. Oh, gini. Kalau misalnya nih, kita, kan ini kan, kalau ini kan berarti kita cuma ngeprint bagian inner loop-nya doang kan, ini. Karena kita belum ngeprint yang outer loop, yang paling atas ini. Kalau misalnya kita ngeprint ini doang, dia bakal, nah kenapa dia cuma 1 baris? Karena di atas ini kan kita mendefinisikan kalau dia punya 5 baris. Sedangkan kita nggak ada print-nya kan, nggak ada print di yang pertama ini. Makanya dia cuma jadi adanya 1 baris. Kalau misalnya kayak gini, jadi dia kan kalau misalnya Python itu emang dia pada dasarnya dia kalau misalnya kita nggak ngasih notasi tertentu, dia bakal ngeprint ke bawah kan. Cuman kalau misalnya N itu dia yang berfungsi supaya dia ke samping. Jadi setiap 1 baris J, maka dia akan ke samping. Tapi karena kita belum kasih print yang for yang di atas, jadinya dia ke samping semua kan. Gini loh. N itu emang dia membantu supaya printan J-nya itu ke samping kanan. Ini spasi kan. Nah, terus
dia itu kenapa ada N-nya untuk menandakan bahwa setiap 1J itu maka dia bakal di-enter gitu. Setiap 1J bakal di-enter gitu loh. Oke deh, Kak. Ada lagi yang mau bertanya? Nggak ada nih. Kalau nggak ada, kita lanjut soal nomor 2 ya. Nomor 4. Nomor 4, salah. Nomor 2 dari aku maksudnya. Nomor 4. Ini sedikit tahu ini codingannya. Aku mau cewek deh. Siapa ya? Friska. Ada Iya, Friska? Kak. Bisa jelasin yang nomor 4? Aku pakai HP, jadi dipakai kamera belakang aja ya, Kak? Boleh deh. Boleh. Dari laptop, Kak. Kakak yang tadi boleh di-share gak, Kak, itunya, Kak? Apa Codingannya? Ya, mau. Boleh ya, ntar aku share. Ntar sekarang aja deh. Tunggu ya. Kamu bisa sekalian share screen, Friska? Dia kan pakai HP. Iya, gimana? Atau enggak gini aja, Friska, kamu copy codingannya nih di sini, di chat, nanti aku yang screen share. Oh iya, boleh deh. Oke, bentar, Kak. Gimana caranya? Kan dia pakai HP. Gimana? Iya, bentar, bisa, Kak. Ngerepotin ya, maaf ya. Kak Dinda tadi itu codingan yang 54321 udah aku kirim di grup. Aku tadi udah nyoba ya. 54321. Oh ya. Terima kasih, Michelle. Ya, sama-sama, Kak. Bentar ya, Kak. Iya, boleh. Ditunggu. Sekalian ngabuburit gak apa-apa. Udah, Kak. Oke, wait. Kelihatan? Kelihatan. Ya, Kelihatan. silakan dijelaskan. Diran dulu, Uns. Jadi di soalnya kita disuruh untuk mengidentifikasi angka tersebut apakah bilangan genap atau bilangan ganjil. Jadi di situ X sama dengan maksudnya input bilangan bulat, integer, maksudnya tipe datanya integer atau bilangan bulat, terus input untuk menginput angka, terus if X persen 2 sama dengan 0, maksudnya kalau bilangan genap itu pasti kalau dibagi 2 hasilnya 0. Jadi jika angka yang dimasukkan sama itu yaitu X dibagi dengan 2 hasilnya 0, maka akan di-print angka tadi adalah bilangan genap. Terus jika hasilnya bukan 0, maka akan di-print angka tadi bilangan ganjil. Kalau misalnya, ini boleh jelasin lagi nggak yang if X persen 2 sama dengan 0 itu artinya apa? Jadi jika X atau angka yang dimasukkan itu
dibagi dengan 2 sama dengan 0, maka dia termasuk bilangan genap. Jadi akan di-print angka tadi adalah bilangan genap. Iya, benar ya yang dibilang Friska. Jadi ini tuh prinsipnya itu codingannya ini melihat angka sisa dari pembagian itu. Di mana pembagiannya itu adalah X, nilai yang kita input, persen itu pembaginya dengan 2 gitu kan. 2 itu kan yang paling mudah menandakan genap atau ganjilnya, sama dengan 0 gitu. Jadi kalau misalnya nih, 2 bagi 2, kan dia habis ya, nggak ada sisanya. Maksudnya sisanya 0 gitu kan, nggak ada sisanya, maka dia bilangan genap. Sedangkan kalau misalnya 3 dibagi 2, kan dia ada sisanya 1. Nah, dia karena bersisa, ada sisanya 1 itu, maka dia nge-print angka tadi bilangan ganjil. Udah. Gitu. Ada yang mau ditanyakan? Nggak ada, Kak. Sedikit ya, ini codingannya lebih mudah dipahamin. Udah. Lanjut, Uns. Oke, soal nomor terakhir. Yeay. Tentang apa sih, lupa? Oh, tentang nilai P3 ya? Oke, ada yang mau ngejelasin? Volunteer nilai keaktifan? Ya. Yuk, siapa yuk? Yuk, siapa yuk? Saya deh, Kak. Siapa tuh? Asik. Siapa tadi? Gaby, Kak. Oh, Gaby. Oke, Gaby, silakan screen share. Mana dia? Kak, aku on-nya pakai HP. Aku share itunya aja ya, Kak, codingannya. Tadi aku udah keluar pakai laptop. Boleh. Oke, wait. Di WA, Kak. Oke, bentar. Bukan murid saya. Ngakak. Aduh, receh lagi aku. Una. Masih. Dah. Ini langsung aja, Kak. Langsung. Nggak dites. Oh, yaudah. Jadi aku mau Dites apa? itunya, Kak. Masukin namanya. Oh, ya udah, siapa misalkan Gaby. Wah, Gaby 100. Selamat. Jadi ini sebenarnya aku ngikutin yang di modul yang kode pelajaran. Jadi tuh pertamanya aku bikin nama sama dengan str input. Itu kan aku jadi mendefinisikan variabel nama itu. Jadi nanti nama itu harus bentuk string. String itu kan bisa huruf, bisa angka. Terus habis itu di bawahnya di bawah itu kan ada if nama sama dengan Gaby. Terus ada titik 2 di akhir. Berarti itu artinya itu jadi kalau jika nama itu Gaby dan kan itu titik 2 itu terakhir kan berarti itu artinya mengakhiri syarat gitu. Jadi syaratnya cuma kalau nama sama dengan Gaby maka print hasilnya itu 100. Nah, terus kalau misalnya elif itu artinya else if. Jadi kalau misalnya selain if yang di atas, terus kita bikin nama, syaratnya juga nama sama dengan Michelle, ini 99. Terus selanjutnya ke bawah, sampai else. Nah, kenapa yang terakhir else? Karena else itu pokoknya selain yang udah di
catat di atas atau syarat-syarat di atas, maka bakal keluar bukan murid saya, atau dia tuh bukan termasuk list yang udah ada syaratnya gitu, Kak. Betul. Kalau ini? Kenapa, Kak? Putus-putus, Kak, tadi. Ini yang paling bawah yang else. Itu Yang gimana? else itu, jadi yang else itu arti selain elif dan selain if yang di atas. Jadi else itu udah benar-benar selain yang di atas lah, yang udah kita bikin 8 murid itu, berarti itu bukan termasuk dari yang bakal kita cari. Jadi pertama itu kita kayak ngelis dulu tuh yang di atas, kan kita ngelis cuma 8 murid. Jadi else selain 8 orang itu bakal bukan murid saya, atau saya nggak tahu itu nilainya berapa gitu. Karena belum didefinisikan. Oke, bagus. Sekarang aku mau tanya. Umi Abi itu siapa? Umi Fatih. Anina Fatih. Umi apa? Kok bisa? Oke Kan deh. pasangan, Kak. Ih, banyak banget pasangan P3. Game, namaku Tipo game. Ayo lo. Teman macam apa ini? Posesif pertemanan. Oke deh, makasih ya Gaby. Nah, bentar dulu. Ada yang mau ditambahin nggak dari teman-teman yang lain? Atau ada yang mau ditanyain? Paling tambahannya, enggak ada deh, Kak, enggak ada. Atau ada yang pakai cara lain? Aku, Kak. Siapa tuh? Gita. Nggak kedengeran. Gita. Oh, Gita. Gita, Kak. Iya, Gita. Coba cara lainnya gimana? Aku pakai dictionary. Nah, iya betul. Kamu bisa screen share? Bisa benar. Oke deh. Ada. Kelihatan tuh. Ini kelihatan nggak, Kak? Kelihatan juga. Kelihatan. Coba gedein dikit. 100 lah. Oke. Ini jadi kan ini pakai dictionary, jadi pasangan gitu kan. Pertamanya bikin dulu pasangannya, nama sama nilainya berapa. Terus buat nyari datanya bikin ini kan string input, masukin nama. Terus buat ngeprint munculin si nilainya itu tuh gini, nilai terus nama gitu doang, Kak. Oke, ini lebih pendek ya. Aduh. Bagus. Jadi ini pakai apa tadi? Dictionary. Iya. Ya, kalau tadi si Gaby pakai if elif. Ya, semuanya benar. Sama-sama benar, cuman caranya beda. Gitu. Oke, coba masukin yang lain. Misalnya Dinda gitu. Jadinya Error. Oke. Kalau masukin yang ada, coba lagi Widya. Dihapus lagi. Oke, benar. Oke, makasih Gita. Oke. Nah, jadi tadi ada 2 cara, ada cara yang lain lagi? Mungkin? Nggak ada, Kak. Beneran? Serius. Serius. Kak, aku kenapa ya kalau misalnya pakai yang Gica nggak ke print angkanya sih ya, Kak? Kalau pakai yang siapa? Printnya misalnya Gaby, printnya Gaby, Widya, printnya Widya. Itu Pake kenapa cara sih, Kak, yang siapa? kalau pakai cara Gica? Gica. Pakai cara Gita. Gica, aku ingin Gita siapa? Gita. Kenapa ya? Coba Gita share codingannya dong di chat. Lagi. Oh, di chat aja. Oke, bentar. Ya, aku juga pengen nyobain. Kak, kenapa kalau yang Gita kan nilai
kurung siku kayak gitu tuh ngaruh nggak sih Kak ke codingan? Apa ada arti khusus? Terus kayak misalnya nilai kayak dictionary itu kenapa Oh, kurawal? Gitu-gitu ada nggak sih Kak syarat-syaratnya? iya ada. Jadi gini, kita kan pernah belajar list ya? Pernah kan? List. Ya. Ingat nggak? Enggak. Ya udah nanti dibuka lagi modulnya ya. Ada tuh bagian Jujur bagian banget list. sih. Nah, list itu kan fungsinya buat ya semacam kalau misalnya nanti di pemrograman yang udah advance-nya nanti bisa buat database gitu-gitu kan. Nah, salah satu jenis dari list itu adalah dictionary. Kalau list itu kita bikinnya pakai kurung siku. Kurung siku bukan ya? Itu pertemuan berapa ya? Bentar. Cari dulu ya. Halaman judul Bab berapa ya? bab tunggu ini bab berapa sih? Jeng bab 5. Oh, bab 5. Pemrograman struktur data. Oh ya benar. Nih aku screen share apa sih? Share screen ya. Share screen kan. Kembali ke map. Nah, ini nih bab 5 nih, codingan bab 5. Kita udah pernah belajar segini banyak nih. Ya kan? Nah, bentuk sederhana dari list itu kan kayak gini. List sama dengan ini harus kurung siku. List gitu. Ya kan? Ingat kan? Jadi isi dari list itu dibatasi dengan koma. Nah, terus salah satu jenis dari list itu adalah dictionary. Ada nggak ya di sini? Itu tadi Kak yang warna. Nggak ada. Warna dictionary ya? Ya, kalau di buku contohnya yang warna. Nah, itu tadi tuh. Ini ya? Iya itu. Warna. Yang di bawahnya lagi. Jadi ada nama sama warna. Mana dah? Ini udah tuple. Oh, ini nih. Ya, betul. Ini kan. Nah, kalau dictionary itu, ini aku ngoding apaan ya aku? Error. Error semua. Lupa. Gimana? Pokoknya kalau misalnya dictionary atau salah satu jenis dari list tadi, itu perbedaannya adalah dia bukan pakai kurung siku, tapi pakai kurung kurawal, dan ada titik 2 di antara dua data gitu. Nah, ini tuh menunjukkan apa? Menunjukkan data yang berpasangan. Kenapa namanya dictionary itu? Karena kalau misalnya kita lihat kamus kan dia berpasangan kan antara kata yang misalnya bahasa asing dengan bahasa Indonesia gitu. Ya kan selalu dua gitu. Nah, sama kayak gitu di dictionary yang di Python juga kayak gitu. Jadi ada Sam, nama orang, misalnya dia ini warna favorit misalkan. Sam itu sukanya warna biru gitu. Jadi Sam berpasangan dengan biru, Amy sukanya warna merah, Sarah sukanya warna kuning gitu. Ini untuk mengingatkan kalian bab 5 aja sih. Nah, terus ini belum aku coba 8,5. Nah, kalau di sini dia tuh bikin dictionary yang menghubungkan data antara nama dan nilai, nama nilai gitu kan. Terus di sininya ada dia membuat fungsi untuk nge-input nama dengan variabel nama, str-nya itu string, jadi file yang tipe data yang di-input di sini harus string, nggak boleh bilangan bulat. Jadi harus namanya bukan nilainya. Terus yang keluar nanti adalah nilai dalam kurung nama. Jadi maksudnya apa tuh di sini? Ini tuh maksudnya nilai, itu ngambil dari sini, nama. Nama itu maksudnya yang ada di sini. Jadi
yang keluar itu justru pasangannya, bukan dianya sendiri. Misalkan kita nulisnya kan Gaby. Nah, yang keluar tuh pasangannya si Gaby, yaitu 9, bukan Gaby-nya. Gitu. Kak mau nanya, Kak. Mm-mm. Kalau pakai codingan yang ini bisa gak kan? Tadi kalau codingan yang Gaby, kalau seandainya namanya nggak yang di sini nggak bakal keluar bukan murid saya. Kalau di sini bisa dibikin kayak gitu gak ya, Kak? Bisa, kalau Tapi aku pakai nggak ditambahin if ngerti. else nih, yang ini nih, yang di sini, ini tuh aku bikin sendiri. Kan kalau misalkan gini, kenapa codingannya ada banyak? Tadi ada caranya Gaby, terus ada caranya Gita, terus ini aku bikin sendiri caranya. Karena emang kalau misalkan ngoding itu kan bisa beda-beda tapi outputnya satu gitu kan. Misalkan kita pengen outputnya kayak gini tapi caranya ya beda-beda gitu. Ada yang gampang, ada yang ribet, ada yang gitu. Nah, kalau misalnya di sini itu kan dia nggak, yang codingannya kita ini dia nggak memasukkan fungsi buat yang kalau namanya gak ada, ya kan? Pokoknya dia cuman ada list nama dan nilai, terus kita disuruh masukin nama, dan yang keluar adalah pasangan dari nama. Udah, gitu doang. Nah, gimana cara kita buat nambahin apa namanya fungsi yang tadi pengen ditambahin, yaitu adalah kalau misalnya bukan murid saya gitu. Nah, ini adalah caranya yang aku bikin. Jadi ini pertama kita ngeprint dulu. Ini tuh sebagai judul aja sih. Kalau kita print, ini adalah mesin pencarian nilai mahasiswa P3 untuk matkul Alpro gitu kan. Ini keluar sama persis, kayak fungsi print pada umumnya. Terus, ini adalah data nilainya. Ini juga aku pakai dictionary ya. Michelle 90, Adiza 92, Zahra 93 gitu-gitu. Kok sama sih namanya ya? Ada Widya, ada Nincel, ada tadi juga ada Zahra. Nah, terus key ini kita pengen bikin ya format baru aja gitu. Ini bisa juga dijadiin nama, terserah. Pokoknya input sama dengan kamu kepo sama nilainya siapa gitu kan. Keluarnya bakal kayak gini. Kalian pasti udah tahu ini maksudnya apa. Udah gitu, ini yang membedakan codingan aku sama codingan kita itu adalah aku nambahin if sama else-nya. Gitu. Kalau misalnya si K-nya ini ada di nilai P3, if K in nilai P3, maksudnya kan kalau ada nama yang kita masukin di data nilai P3, maka yang di-print adalah ini. Nilainya si ini segini, yaitu ini K. Gitu. Sama kan ini nilai P3K sama nilai nama. Sama kan ya? Bener-bener sama. Nah, terus kalau else, itu ketika kalau misalnya key-nya itu nggak ada di nilai P3. Nilai P3. Jadi nilainya si ini nggak ada di data gitu. Kak, coba tes Kak, masukin Kak. Oke, siapa misalkan? Zahra. Nilainya Zahra segini, gitu kan. Lagi Ali 90, bener kan? Terus kalau misalkan nggak ada, misalkan Husna. Nilainya Husna nggak ada di data. Gitu. Terus ternyata kalau misalnya di Python tuh huruf gede sama huruf kecil ngaruh ya. Jadi kalau misalkan kita naruhnya jihad gitu pakai J kecil, dia nilai jihad gak ada di data gitu. Padahal ada kan sebenarnya, cuman pakai J gede. Iya. Gitu. Terima kasih Kak. Iya. Ada yang mau ditanya lagi nggak? Jadi sebenarnya kan di soal tadi aku mintanya buatlah list, ya kan? Jadi yang aku maksud dengan list itu ini. Itu namanya list. Bukan, ya sebenarnya daftar biasa juga nggak apa-apa sih. Jadi list itu yang aku harapkan tuh jawabannya berupa dictionary. Karena itu kan dua data yang berhubungan gitu kan, nama sama nilai, nama sama nilai, nama sama nilai gitu. Jadi nanti buat UP, kalau misalnya ada, buatlah list gitu kan. Mikirnya tuh langsung ke list yang itu, list yang dimaksud di Python, bisa dibaca lagi tuh di bab 5 tadi ya, buat di review. Gitu deh. Ada yang mau ditanya nggak tentang soal nomor 5 ini, terakhir ini? Ada yang masih bingung sama codingannya? Atau mau aku ini salin apa? Aku share. Biar aja Kak, di-share. Oke, biar kalian coba ya. Udah tuh ya di grup. Oke, selesai. Yeay.
Ada yang mau ditanyain nggak? Dari nomor 1 deh, dari nomor 1 sampai nomor 5. Jangan dipendem-pendem kalau bingung. Yang Fibonacci, paham? Yang diamond tadi paham? Kak, paham. Insya Allah. Oke, jadi gini kuncinya tuh sebenarnya bukan masalah di codingannya. Karena kan kalau misalnya ngoding itu pakainya fungsi yang itu-itu aja kan, pakainya fungsi kalau nggak yang perulangan ya percabangan. Kalau nggak if, kita pakai for, kalau nggak for kita pakai while, kalau nggak while pakai if elif atau if else gitu kan. Nah, itu doang tuh berkutatnya di situ terus. Tapi yang bikin bisa atau nggak bisanya itu adalah ketika kita mikirnya gimana codingan itu harus dirancang gitu. Kayak misalnya yang diamond tadi, itu kan sebenarnya sederhana ya. Bikin diamond dari perpaduan antara spasi sama bintang gitu. Gimana caranya sih? Mungkin sekilas nggak kepikiran ya gimana caranya tuh bikin bintang sama bikin diamond pakai bintang-bintang gitu kan. Padahal sederhana banget. Tinggal pakai spasi sama bintang. Tapi diukur tuh spasinya berapa, terus bintangnya berapa biar pas tempatnya dan dia bisa ngebentuk diamond gitu kan. Terus tadi yang apa lagi? Yang punya Dinda juga tuh yang bikin deret angka 5, 4, 3, 2, 1 itu juga kita sebenarnya lumayan mudah, bahkan codingan aja cuma 4 baris kan. Terus pakai for doang, pakai for print doang. Tapi kenapa dia bisa ngeluarin output kayak gitu, itu gimana cara kita mikirnya gitu loh, gimana cara kira-kira diapain ya fungsi-fungsi ini, fungsi for dan lain-lain itu supaya bisa ngehasilin output yang kita inginkan. Gitu. Kalau Untuk, oh iya, tadi yang aku jelasin lagi ya, yang tadi N itu, dia emang N itu fungsinya supaya codingannya ke samping gitu. Makanya kita taruh N karena kan kita mau polanya dia segitiga ke bawah gitu, makanya pakai N, begitu. Oke deh. Oh, mau kuliah PPA. Mau kuliah PPA. Iya, Kak, jam 4. Dosennya siapa? Pak Ono. Oh, Pak Ono. Ya udah, kita udahin dulu ya. Kalau misalnya ada yang mau ditanya, tanya langsung aja ke grup biar yang lainnya bisa baca juga. Terus jangan lupa apa namanya TTS sama Laprak masih ada kan ya bab 13 sama bab 14. Dan bab 14 Kak tinggal. Bab 14 TTS Kak. Hah? TTS bab 14 yang di buku ya? Apa? Iya, yang di buku. Yang di buku. Oke. Terus jangan lupa juga apa namanya latihan codingan-codingan kayak gini. Cari aja di Siap, Kak. Cari aja di internet tuh, kan banyak ya. Terus ini pertemuan 14 tolong didiskusiin. Kalau tadinya mau didiskusiin di sini tapi kayaknya nggak sempat waktunya. Jadi tolong PJ-nya ya Rafli. Nanti nanti habis ini kalian diskusiin aja di grup kalian. Setelah itu nanti kabarin kita. Bisanya kapan? Minggu depan juga nggak apa-apa. Oke? Oke, Kak. Oke, terima kasih untuk hari ini. Semoga ilmunya bermanfaat. Amin. Dinda tutup. Amin. Makasih, Kak. Buka siapa tadi yang buka siapa? Ali. Bukan ya? Bukan Ali tadi. Lupa tadi siapa yang tutup. Nopal. Oh ya, Novel Ray. Silakan ditutup. Baca doa. Oke, sebelum mengakhiri praktikum pada hari ini, langkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai, beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih, Kak. Dadah. Makasih. Dadah. Makasih, Kak. Terima kasih kembali.